Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adlinda Usman dengan NIM F1C220020, Fazar Arianto dengan NIM F1C220017, Nadila Fibrianti dengan NIM F1C220018, Nur Afrinda dengan NIM F1C220024, Putri Syacolandia dengan NIM F1C220005. Di sini kami akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang telah dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Sedangkan syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan perbuatan atau amaliyah. Yang pertama, sumber hukum Islam primer. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan dalam bahasa Arab, yang jika kita membacanya kita mendapatkan pahala. Pokok-pokok di dalam Al-Quran adalah: 1. Tauhid, yakni mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kepercayaan yang berhubungan dengan Allah. Kedua, ibadah. Ibadah adalah sebuah perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Ketiga, janji dan ancaman. Janji yang dimaksud adalah janji pahala bagi orang-orang yang mempelajari dan percaya terhadap Al-Quran, dan ancaman bagi orang yang mengingkari Al-Quran tersebut. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keimanan. Kedua, hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku atau norma manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual ataupun makhluk sosial. Khusus hukum syara terbagi menjadi 2 kelompok, yakni hukum ibadah dan hukum muamalat. Contoh hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan hukum muamalat contohnya seperti hukum munakahat atau pernikahan, hukum faraid atau waris, hukum hudud atau hukuman, hukum jual beli dan perjanjian, hukum tata negara atau pemerintahan, hukum aqdiyah atau pengadilan, hukum jihad atau peperangan, dan hukum dauliyah atau antarbangsa. Hukum Islam primer yang kedua yakni adalah hadis. Banyak ulama mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. 2. Sumber hukum Islam sekunder, yakni istihad. Istihad berasal dari bahasa istihadah yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Macam-macam istihad yang dikenal di dalam Islam, yakni pertama ijma. Menurut bahasa artinya sepakat ataupun setuju, sedangkan menurut istilah hadis adalah kebulatan pendapat ahli untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara musyawarah. Hasil dari ijma adalah fatwa, yakni keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat. Kedua, kias, yakni mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain, kias adalah sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Ketiga, istihsan, yakni proses perpindahan dari suatu kias yang satu ke kias yang lainnya yang lebih kuat, atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima
untuk mencegah kemudaratan atau dapat pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. 4. Mushalat mursalah menurut bahasa artinya kesejahteraan umum. Adapun menurut istilah adalah perkara-perkara yang perlu dimaklumi demi kemaslahatan manusia atau secara bersama-sama. Kelima, sudut zariyah. Menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. 6. Istihab. Melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Terakhir, urf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus ataupun adat yang biasa dilakukan secara terus-menerus oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Materi yang ketiga adalah sejarah hukum Islam. Menurut berbagai sumber, pembagian hukum Islam secara umum terbagi menjadi 7 periode. Pertama, periode Rasulullah SAW atau periode masa kenabian. Periode ini juga disebut masa pertumbuhan, yaitu periode pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam yang disampaikan oleh Rasulullah selama 25 tahun, yakni dari diangkatnya Muhammad menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi sampai wafatnya pada 632 Masehi. Dalam periode ini akan dibagi menjadi dua bagian, yakni periode Mekah yang dijalani selama 13 tahun dan periode Madinah selama kurang dari 10 tahun. Yang kedua, periode sahabat. Periode ini disebut juga masa perkembangan. Pada periode ini jadi penjelasan, pencerahan, dan penyempurnaan hukum Islam. Periode ini berlangsung selama 90 tahun, sejak wafatnya Rasulullah SAW. 11 Hijriah 632 Masehi sampai abad pertama Hijriah 101 Masehi sampai 720 Masehi. Ketiga, periode tadwin atau kodifikasi atau secara sederhana disebut dengan pembukaan. Periode ini disebut masa pembuahan, berlangsung dari 250 tahun, yakni dari tahun 101 sampai 350 Masehi atau dari tahun 720 sampai 971 Masehi. Keempat, periode taklid atau mengikuti saja suatu hukum tanpa ada proses ijtihad atau sering pula disebut periode kejemudan. Periode ini disebut dengan masa pembukuan pemikiran hukuman Islam, disebut masa statis, dimulai sejak 351 Hijriah. Kelima, periode 3 kerajaan besar yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safavi, dan kerajaan Mughal. Masa ini merupakan masa peralihan dari klasik ke modern. Keenam, periode kebangkitan. Ciri periode pokoknya adalah bangkitnya hukum Islam di abad modern, di mana ijtihad kembali dikembangkan dan meluasnya ajakan untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ketujuh, periode modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi perundang-undangan dalam negara Islam modern. Tujuan dan fungsi hukum Islam. Yang pertama, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu secara umum adalah dar'ul mafasidi wa jalbul masalihi, yang artinya mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup mereka, dunia maupun akhirat, dengan jalan mengambil segala yang berguna dan mencegah yang mudarat dalam kehidupan manusia. Abu Ishaq As-Satibi merumuskan 4 tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu memelihara agama. Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia agar martabat mereka dapat terangkat lebih tinggi. Dengan agama, manusia dapat terarah kehidupan mereka dan mereka dapat melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh agama yang dianut mereka. Yang kedua, memelihara jiwa. Menurut agama Islam, jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupan mereka. Yang ketiga, memelihara akal. Akal memiliki peran penting dalam hidup serta kehidupan manusia. Dengan akal pun, manusia dapat memahami wahyu Allah, baik itu wahyu dari Al-Quran maupun dari alam. Yang terakhir, yaitu memelihara keturunan. Memelihara keturunan sangatlah penting
untuk menyambung keturunan haruslah melalui dengan perkawinan yang sah yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Selanjutnya adalah fungsi hukum Islam. Sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam itu sangatlah luas. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya juga cukup banyak, akan tetapi pada pembahasan kali ini kami sebagai pemateri hanya akan mengemukakan peranan utamanya saja, yaitu yang pertama, fungsi ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar untuk mengatur hidup serta kehidupan manusia agar terarah kepada jalan yang lebih baik. 3. Fungsi zawaji. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman pembunuhan dan berzina yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, fungsi tandim wa islah al-ummah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan damai. Prinsip hukum Islam. Yang pertama, menyedikitkan beban. Nabi melarang para sahabat perbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi SAW justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang hukum yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Yang kedua, diciptakan secara bertahap. Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut. Bangsa Arab ketika Islam datang mempunyai tradisi akan kesenangan sukar dihilangkan dalam sekejap saja. Apabila dihilangkan sekaligus akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan, dan ketegangan batin. Yang ketiga, memperhatikan kemaslahatan manusia. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. 4. Mewujudkan keadilan. Menurut syariat Islam, tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan dengan pengadilan. Yang kelima, prinsip hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam mengacu pada hukuman yang seluas-luasnya, tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia. Yang keenam, prinsip khidbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini para ahli senantiasa mendasarkan pada pikirannya atas kebenaran wahyu. Kemudian mereka menetapkan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah. Yang ketujuh, prinsip hubungan akidah dengan akhlak karimah. Prinsip ini berkaitan erat dengan kehormatan manusia. Manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan itu. Manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang kedelapan, prinsip kebaikan dan kesucian jiwa. Prinsip ini merupakan nilai akhlak yang merupakan dasar lain dalam hubungan antara manusia. Prinsip ini pun ditetapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi yang tercermin dalam kasih sayang. Yang kesembilan, prinsip keselarasan. Ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan meraih maslahat dan menolak keburukan. Kemaslahatan dan keburukan dunia dapat diketahui dengan jelas. Yang kesepuluh, prinsip persamaan. Manusia adalah umat yang satu yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1, Al-Quran Surah Al-Ahraf ayat 189. Yang terakhir, prinsip penyerahan. Prinsip ini menunjukkan keadilan yang tertinggi. Keadilan adalah hak semua manusia, baik kawan maupun lawan. Orang baik ataupun jahat mendapat perlakuan yang adil dari hakim. Islam menganggap keadilan terhadap musuh lebih dekat kepada takwa. Penerapan syariat Islam. Bentuk penerapan syariat Islam mencakup 3 bidang pokok. Pertama, fikih ibadah, ketentuan tentang pelaksanaan ibadah yang setiap muslim mesti menerima agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kedua,
Fikih ibadah, ketentuan tentang hubungan sosial seperti nikah, talak, cerai, rujuk, waris, dan sebagainya, yang juga mesti diadopsi setiap muslim agar dapat menjadi muslim lebih baik. Dan yang ketiga, fikih jinayah, ketentuan tentang pidana termasuk khususnya yang sangat kontroversial mengenai hudud, potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi penzina. Dalam bidang politik yang memegang kekuasaan tertinggi ialah kedaulatan. Selanjutnya, kedaulatanlah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum. Sama halnya seperti Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya kedaulatan. Kedaulatan dalam agama Islam dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pemilik kewenangan untuk membuat hukum dan syariat, di mana seluruh hukum dan syariat tersebut harus diikuti dan ditaati oleh seluruh pemeluk agama Islam. Sebagai pemegang kedaulatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi umatnya. Dalam bidang ekonomi, syariat Islam memegang peranan penting. Syariat Islam sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi umatnya, seperti mulai banyak bermunculan bank-bank yang berlandaskan syariah Islam. Bahkan bank-bank yang berlandaskan syariat Islam tersebut juga menganut syariat Islam yang melarang hukum riba. Jadi, pada dasarnya syariat Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai macam aspek kehidupan umatnya. Syariat Islam telah dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mungkin menyusahkan atau menghambat umatnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan menerapkan syariat Islam ke dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari, maka hidup kita pun akan menjadi lebih teratur dan terarah. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.